Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kesempatan ini saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga semua berada dalam sehat walafiat berkat pelindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ingatkan juga pada masa ini COVID-19 yang sedang mewabah di negara kita ini, di bangsa kita ini. Tetap henti-hentinya pemerintah dan juga sesama kita tentang protokol kesehatan yang perlu dari masing-masing dalam pribadi kita agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini. Anjuran dari pemerintah yaitu 3M agar menghindar dari COVID-19 yaitu dibagi menjadi 3 unsur, yaitu yang pertama adalah unsur iman. Iman berarti berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, berhubungan dengan keyakinan iman masing-masing, dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan iman, agama, dan kepercayaan. Lalu supaya kita aman terhindar dari wabah virus COVID-19, maka kita juga harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dari kerumunan, dan selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan. Lalu fisik kita juga kita harus tetap menjaga agar imun tubuh kita tetap terjaga dengan baik, kita tidak mudah terserang oleh virus COVID. Maka kita harus menyempatkan waktu atau meluangkan waktu untuk olahraga secara teratur, istirahat yang cukup. Jangan panik atau tidak panik jika mendengar informasi tentang wabah virus COVID-19 ini, namun kita tetap menjaga dan mewaspadai diri kita masing-masing, tetap makan makanan yang bergizi agar tubuh kita tetap terjaga imunnya dengan baik. Berikut adalah pagi hari ini kita akan lakukan PJJ Matematika, di mana PJJ Matematika kelas 9 pada jadwal pagi hari ini. Kita masih membahas materi semester 1 kita yang tertunda, yaitu tentang fungsi kuadrat. Ada pada buku paket halaman 77 bab 3. Ini sudah Pak Guru susun dalam bentuk PowerPoint dan ditayangkan dalam bentuk video di YouTube. Dan dengan mempelajari materi ini, semua dapat memahami dan mengerti dengan baik, agar kita dapat benar-benar mendapatkan makna dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hal yang perlu diketahui terlebih dahulu yaitu tentang kompetensi dasar pada materi ini, yaitu yang pertama, menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. Menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dan grafiknya. Menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik. Dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Yang berikut adalah pengertian tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ialah pemetaan dari himpunan bilangan nyata atau bilangan real ke dirinya sendiri, yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan. Setelah kita mempelajari materi ini, kita mempunyai pengalaman belajar melalui proses belajar materi fungsi kuadrat ini, maka siswa memiliki pengalaman belajar sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Menemukan sifat-sifat pada grafik fungsi kuadrat, menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan tabel dan sifat grafik, menentukan nilai maksimum dan minimum nilai fungsi tanpa grafik, menentukan persamaan fungsi kuadrat, menerapkan fungsi kuadrat dalam kehidupan nyata sehari-hari. Unsur-unsur grafik fungsi kuadrat, peran diskriminan pada fungsi kuadrat, sebelumnya yaitu tentang persamaan kuadrat. X kuadrat tambah BX tambah C. Jadi bentuk seperti ini pernah kita temukan dalam mempelajari materi tentang aljabar, maupun kita pernah temukan mempelajari pada poin ini. B sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Untuk A itu disebut sebagai koefisien dari X kuadrat, sedangkan B itu disebut sebagai koefisien dari X, dan C itu disebut sebagai konstanta. Yang dimana dengan A, B, dan C adalah anggota bilangan real dan A bukan sama dengan 0. Dapat disimpulkan bahwa grafik fungsi kuadrat adalah pola. Mengenal juga sifat-sifat fungsi kuadrat, di mana yang pertama adalah berdasarkan nilai A. Di mana bentuk dengan AX kuadrat BX tambah C. Di mana berdasarkan nilai A, maka poin pertama, jika A lebih dari 0, maka kita akan menemukan semua bilangan positif. 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Jadi A lebih dari 0 berarti grafik parabola tersebut terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum yang biasanya dinotasikan dengan Y min.
Lalu jika A kurang dari 0, maka kita akan menemukan bilangan negatif, di mana min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Maka grafik atau parabola terbuka ke bawah, fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum, yang dimana dapat dinotasikan dengan Y maksimum. Lalu sifat lainnya adalah berdasarkan nilai diskriminan. Diskriminan pernah kita temukan juga di dalam materi persamaan kuadrat. Yang dimana untuk menentukan diskriminan, maka rumus yang didapat adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jika diskriminan lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika diskriminan sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di X, 0 disebut titik. Lalu, jika diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Lebih jelasnya dapat kita perhatikan pada kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Yang dimana pada poin yang pertama dikatakan bahwa jika nilai A lebih dari 0, maka dapat dikatakan, ingat baik-baik ya, nilai A lebih dari 0 dan diskriminannya lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut atau grafik parabola tersebut akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X. Lebih dari 0 dan diskriminan sama dengan 0, parabola akan terbuka ke atas, menyinggung sumbu X. A lebih dari 0, diskriminan kurang dari 0, berarti parabola tidak menyinggung sekaligus tidak memotong sumbu X. Kurang dari 0, diskriminannya lebih dari 0, maka grafik parabola akan terbuka ke bawah. Jadi ini kebalikannya ya. Akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu X. Jika A kurang dari 0, diskriminannya sama dengan 0, maka grafik parabola terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X. Jika A kurang dari 0, diskriminan kurang dari 0, maka grafik parabola tersebut terbuka ke bawah, tidak menyinggung sekaligus tidak memotong sumbu X. Jadi ada 6 buah grafik parabola dengan syaratnya masing-masing yang memang harus kalian kuasai supaya lebih mudah dapat menentukan masalah-masalah grafik parabola yang berhubungan dengan grafik fungsi kuadrat. Lanjut. Untuk lebih jelasnya, menggambar grafik fungsi kuadrat dapat kita ikutin langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Ada syaratnya Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Jadi untuk menentukan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Untuk menentukan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri, di mana untuk menentukan sumbu simetri, rumus yang berlaku adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi sumbu simetri itu adalah nilai X-nya. Jadi nilai X itu disebut sebagai sumbu simetri. Lalu, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim itu simbolnya adalah Y, atau nilai Y itu disebut sebagai nilai ekstrim, di mana untuk menentukan nilai ekstrim Y, rumus yang berlaku adalah min diskriminan. Diskriminan itu B kuadrat kurang 4AC per 4A. Yang kelima, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak, di mana titik balik atau titik puncak itu terdapat nilai X dan Y, atau di mana tadi Anda sudah mempelajari pada poin 3 dan poin 4 cara menentukan kedua nilai tersebut, yaitu nilai X dan nilai Y didapat min B per 2A, min D per 4A. Lalu yang keenam adalah menentukan beberapa titik lain atau titik bantu. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk menggambar grafik parabola. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Jadi, di sini ada persamaan di mana koefisien dari X kuadrat itu adalah 1 jarang ditulis. Sedangkan koefisien dari X adalah min 4, sedangkan konstantanya adalah min 5. Atau nilai A, B, dan C.
Maka penyelesaiannya, Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Untuk nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan min 5. Karena A sama dengan 1 lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Tadi sudah kita lihat ada 6 bentuk grafik parabola tersebut. Untuk A lebih dari 0, grafik sudah pasti akan terbuka ke atas. Namun, kita belum tahu terbuka ke atasnya itu memotong, menyinggung, atau tidak sama sekali. Karena harus dibarengi juga dengan nilai diskriminannya. Perhatikan selanjutnya. Langkah-langkahnya, titik potong dengan sumbu X. Ingat ya, langkah-langkah tadi ada 6 langkah tadi ya. Langkah yang pertama, titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, maka X tambah 1 kali X kurang 5 sama dengan 0. Jadi X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Itu didapat X tambah 1 dikali X kurang 5 sama dengan 0. Dari mana cara mendapatkannya? Ingat kembali pelajaran tentang pemfaktoran aljabar, yang dimana pemfaktoran aljabar sudah kita pelajari bahwa untuk menentukan suku kedua dan ketiga, maka kita harus pilih dua bilangan bulat, yang dimana bilangan bulat positif dan negatif tersebut, jika kita jumlahkan maka akan menghasilkan suku kedua yaitu min 4. Jika kita kalikan maka akan menghasilkan suku ketiga yaitu min 5. Maka di sini didapatlah 1 dan min 5, karena 1 tambah min 5 ya min 4, 1 kali min 5 ya min 5. Atau menggunakan rumus untuk menentukan nilai X1 dan X2 pada materi sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Di mana rumus yang dapat digunakan adalah min B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, selanjutnya, karena nilai X tambah 1, karena ini ya, X tambah 1 sama dengan 0, maka plus 1 kita pindah ruas menjadi min 1. Berarti nilai X yang pertama sama dengan min 1. X kurang 5 sama dengan 0, min 5 kita pindah ruas menjadi positif 5. Maka nilai X yang kedua adalah 5. Sehingga jadi titik potong grafik dengan sumbu X tersebut adalah min 1,0 dan 5,0. Langkah yang kedua, titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0. Ingat ya, titik potong dengan sumbu Y untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 kuadrat kurang 4 kali 0 kurang 5. Jadi, semua variabel X itu digantikan dengan 0. Maka di sini 0 kuadrat kurang 4 kali 0 kurang 5. 0 kuadrat ya tetap 0, min 4 kali 0 ya tetap 0, 0 kurang 5 ya hasilnya sama dengan min 5. Lalu yang berikut, jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, min 5. Jadi ingat baik-baik titik-titiknya ya. Min 1,0, 5,0, dan 0, min 5. Langkah selanjutnya adalah langkah ketiga. Menentukan sumbu simetri. Dimana menentukan sumbu simetri itu kan tadi X sama dengan min B per 2A. Sama dengan min 4 per 2 kali 1 sama dengan 2. Kenapa 2? Karena min kali min plus ya. Dibagi 2 sama dengan 2. Lalu yang berikut, menentukan nilai ekstrim yaitu Y sama dengan min D per 4A sama dengan min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali min 5 per 4 kali 1. Min 4 kuadrat hasilnya adalah 16 positif. Min 4 kali 1 tetap min 4, min 4 kali 5 plus 20. Maka 16 tambah 20 sama dengan 36. 36 kali min 1 berarti min 36. Min 36 dibagi 4 kali 1 hasilnya adalah min 9. Menentukan koordinat titik balik. Titik balik atau titik puncaknya ya. Jadi menentukan koordinat titik balik atau titik puncak itu biasanya disimbolkan dengan huruf P, yang dimana titik balik atau titik puncak itu adalah 2, min 9. Jadi ini
X dan Y. 2, min 9. Langkah selanjutnya adalah langkah yang ke-6, yaitu titik bantu. Nah, titik bantu ini kita misalkan aja nilai X sembarang bilangan bulat. Jika nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kurang 5 sama dengan min 8. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 kuadrat kurang 4 kali 3 kurang 5 sama dengan min 8. Jadi di sini saya uraikan ya, 1 kuadrat 1, min 4 kali 1, min 4. 1 kurang min 4, min 3. Min 3 tambah min 5, min 8. 3 kuadrat 9. Min 4 kali 3, itu sama dengan berapa? Min 12. 9 kurang 12, min 3. Min 3 tambah min 5, min 8. Lalu yang berikut adalah nilai X sama dengan 4. Y sama dengan 4 kuadrat, 16. Min 4 kali 4, min 16. Kurang 5 sama dengan min 5. Karena 16 kurang 16, 0. Kurang 5 sama dengan min 5. Nah, perhatikan di sini, ini adalah tahap menyajikan grafiknya. Ini yang disebut sebagai grafik fungsi kuadrat, di mana bentuk kurvanya adalah terbuka atau parabolanya adalah terbuka ke atas, dan di mana titik-titik yang tadi sudah kita ketemukan, yaitu di titik yang pertama min 1,0 ada di sini, min 1,0. Sedangkan titik yang kedua, karena berpotongan tadi ya, berpotongan di sumbu X, yaitu min 1,0 dan 5,0. Sedangkan titik-titik lainnya juga tadi kita sudah mencoba cari. Jika nilai X-nya 1, maka Y-nya min 8. Di sini ada titik 1, min 8. Lalu yang berikut, jika nilai X-nya, ingat ya, X-nya 3, berarti dapat juga nilai Y-nya min 8, berarti 3, min 8. Lalu tadi kita ketemukan juga ada titik puncak atau titik baliknya. Titik baliknya itu tadi ada 2, min 9 ada di sini. 2, min 9. Nah, jadi setelah mengikuti 6 langkah tersebut, barulah kalian dapat menggambar sebuah grafik yang disebut sebagai grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi dengan ditutup dengan menggambar grafik, maka pembelajaran kita pada pagi hari ini dulu. Mudah-mudahan semua yang ditayangkan tadi, yang dijelaskan tadi dari lembaran yang pertama sampai dengan lembaran yang ke-15 ini, mudah-mudahan kalian semua dapat memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan bertanya, baik itu lewat Google Classroom ataupun lewat chat WA ke Pak Guru tentang hal-hal yang memang dirasa kurang dipahami dalam paparan penjelasan materi ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Lalu, tak lupa juga nanti Pak Guru akan tugas, tapi saya akan umumkan di Classroom. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati.